Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niska Maulida Nasution dengan NIM 0704212041, kelas Biologi 1 Stambuk 2021 dengan mata kuliah Organogenesis yang diampu oleh Ibu Sutria MSc. Berikut video presentasi saya yang berjudul Miogenesis untuk memenuhi tugas UAS organogenesis saya. Baiklah teman-teman, pada slide pertama kali kita harus mengetahui apa itu miogenesis. Miogenesis merupakan proses terbentuknya jaringan otot rangka, terutama selama perkembangan embrio. Singkatnya, sel punca diubah menjadi sel otot melalui beberapa tahapan. Awalnya, sel punca ini berasal dari lapisan mesoderm pada embrio. Melalui proses yang rumit, sel punca ini akan menjadi sel otot polos yang kemudian menggabung menjadi sel otot dewasa yang memiliki banyak inti. Adapun salah satu yang berperan dalam miogenesis yaitu tendon, yang terlibat seperti gambar di samping. Tendon berasal dari sel sklerotom yang terletak berdekatan di atas miotom di batas anterior dan posterior somit. Tendon tidak secara langsung berperan dalam proses miogenesis atau pembentukan otot rangka, tetapi tendon memiliki hubungan yang erat yang mendukung pertumbuhan dan fungsi otot. Baiklah, pada gambar yang kedua ini, gambar di samping merupakan lapisan mesoderm yang berperan penting dalam pembentukan otot jantung dan gonad, di mana teman-teman pada gambar tersebut menunjukkan perkembangan dari embrio ayam. Adapun maksud dari gambar tersebut, yang pertama yaitu lapisan germal. Lapisan germal tersebut muncul dari garis primitif. Selanjutnya, pada lapisan luar ektodermnya terbentuk dari lapisan epiblast, di mana sel bermigrasi melalui bentuk mesoderm dan beberapa berkembang dari endoderm. Kemudian dalam perkembangannya terbentuklah lempeng saraf dan alur saraf. Korta mesoderm memadat membentuk notokord. Jaringan yang paling dekat dengan mesoderm paraksial yaitu notokord akan menimbulkan somit. Somites akan menjadi lebih jelas. Selanjutnya, mesoderm lempeng lateral terbelah. Di dalam pelat lateral terdapat mesoderm splagnicus ventral yang berfungsi dengan endoderm bawah dan mesoderm punggung somatik. Mesoderm punggung somatik yang lebih erat hubungannya dengan jaringan ektodermal. Terakhir, pelat lateral terlipat ke dalam untuk memungkinkan endoderm tersebut membentuk usus. Nah, gambar yang ketiga ini selanjutnya merupakan tahapan dari gastrulasi sampai ke perbaikan jaringan organ. Nah, pada gastrulasi yang terjadi yaitu dimulai dari epiblast kemudian menjadi mesoderm paraksial. Selanjutnya, mesoderm paraksial ini akan menjadi somit. Nah, proses perubahan menjadi somit ini sudah memasuki ke tahapan organogenesis, di mana seperti gambar, somit ini nanti terbagi menjadi 3, yaitu dermatom, miotom, dan sklerotom, di mana nanti ketiganya mengalami perbaikan jaringan, yaitu dermatom akan membentuk dermis, miotom akan membentuk otot, dan sklerotom akan membentuk tulang rawan. Nah, selanjutnya yaitu pada slide ini menunjukkan garis keturunan dari mesoderm, di mana pada bagian yang berwarna biru keunguan seperti yang terlihat pada gambar merupakan tabung saraf. Kemudian di bawahnya terdapat chorda mesoderm yang nantinya akan membentuk turunan notokord. Sedangkan di samping kanan tabung saraf tersebut terdapat mesoderm paraksial yang berwarna merah, yang turunannya nanti akan membentuk kepala dan somit. Kemudian di somit tersebut terjadi pembentukan sklerotom atau tulang rawan. Setelah itu, selain tulang rawan, terbentuk pula sindrom atau tendon, miotom atau otot rangka, endotel sel, dan dermatom yang akan meliputi otot rangka, juga dermis, dan di bagian sudut yang membentuk huruf C merupakan mesoderm plat lateral, di mana turunan dari mesoderm plat lateral ini akan membentuk jaringan sistem peredaran darah, organ tubuh, dan ekstra embrionik.
Adapun bulat oval yang berada di antara mesodem paraksial dan mesodem lateral tersebut merupakan mesodem tengah. Mesodem tengah tersebut yang nantinya akan membentuk turunan dari gonad juga ginjal. Selanjutnya yaitu pada pembentukan somit ada komponen-komponen penting dalam somitogenesisnya, yaitu antara lain yang pertama yaitu ada periodisitas. Di somitogenesis, periodisitas mengacu pada fenomena berulang pembentukan somit secara berurutan pada embrio vertebrata. Somit merupakan struktur segmental yang terbentuk di sepanjang sumbu embrio dan nantinya akan berkembang menjadi berbagai struktur tubuh, seperti tulang belakang, otot, dan saraf. Periodisitas somitogenesis sendiri dikontrol oleh jam somitogenesisnya. Jam somitogenesis yang merupakan sebuah mekanisme pengaturan temporal yang mengkoordinasikan pembentukan somit secara berurutan. Jam somitogenesis ini didasarkan pada osilasi gen dan sinyal molekuler yang terjadi secara berulang dalam waktu tertentu. Berikut merupakan beberapa ciri utama periodisitas dalam somitogenesis. Yang pertama yaitu ada pembentukan somit secara berurutan. Somit baru terbentuk di bagian depan embrio secara berurutan, bergerak ke arah posterior. Yang kedua yaitu ada durasi interval, pembentukan somit yang konstan, di mana waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu somit baru relatif konstan, biasanya sekitar 2 jam pada mamalia. Selanjutnya yaitu ada sinkronisasi dengan proses perkembangan lainnya. Periodisitas somitogenesis terhubung dari proses perkembangan lain seperti pembentukan segmen neural dan pembuluh darah. Adapun beberapa faktor yang berperan dalam mengatur periodisitas somitogenesis tersebut. Yang pertama yaitu ada gen somitogenesis. Gen-gen ini akan mengkode protein yang terlibat dalam somitogenesis dan menentukan pola pembentukan somit. Yang kedua yaitu ada sinyal WNT. Sinyal WNT, di mana sinyal WNT tersebut memainkan peran penting dalam mengatur pembentukan somit dan menjaga sinkronasi dengan proses perkembangan lainnya. Selanjutnya yaitu ada morfogen. Morfogen seperti asam retinoat dan soik hedgehog juga terlibat dalam pengaturan periodisitas somitogenesis. Pemahaman tentang periodisitas somitogenesis ini sangatlah penting untuk memahami perkembangan embrio vertebrata dan cacat bawaan yang terkait dengan somitogenesis yang abnormal. Yang kedua yaitu komponen penting dalam somitogenesis merupakan pembentukan fisura atau pemisahan somit. Dalam somitogenesis, pembentukan fisura atau pemisahan somit mengacu pada proses pembentukan somites, yaitu blok-blok jaringan mesodem berpasangan yang terbentuk di sepanjang sumbu anterior dan posterior embrio pada hewan bersegmen. Prosesnya terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembentukan somitomeres paraksial mesodem, yaitu lapisan mesodem diisi embrio terbagi menjadi segmen-segmen berulang yang disebut somitomeres. Yang kedua yaitu ada pemisahan somitomeres. Setiap somitomeres kemudian dipisahkan dari somitomeres di depannya dan di belakangnya melalui proses yang disebut fisi. Selanjutnya yaitu ada pembentukan somitomeres yang terpisah kemudian memadat dan membentuk somites yang strukturnya mirip kantong yang berisi berbagai jenis sel. Komponen penting yang ketiga yaitu ada epitelisasi. Epitelisasi dalam somitogenesis mengacu pada proses pembentukan notokot atau tabung saraf dan mesodem atau lapisan tengah embrio dari epiblas atau lapisan luar embrio. Proses ini terjadi selama somitogenesis, yaitu pembentukan somit, struktur segmental yang menjadi dasar perkembangan vertebrata dan otot rangka. Yang keempat ada komponen spesifikasi.
Dalam somatogenesis, spesifikasi mengacu pada proses di mana sel-sel prekursor di somates atau struktur segmentasi embrio mendapatkan identitas dan fungsi tertentu. Dan yang terakhir ada komponen diferensiasi, yang merupakan sel-sel prekursor yang telah ditentukan kemudian menjalani diferensiasi, di mana mereka memperoleh karakteristik struktural dan fungsional yang unik untuk jenis sel mereka. Perlu diketahui, somit sendiri merupakan kelompok sel yang mesodermal berbentuk bola, membentuk sebagian besar otot, rangka, dan sel otot berasal dari sel prekursor otot lapisan germinal mesodermal atau dugaan mioblast yang merupakan sel yang berproliferasi. Banyak sel pada berbagai tahap diferensiasi. Untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel otot, sel-sel ini memerlukan faktor pertumbuhan, reseptor, dan faktor transkripsi yang spesifik. Setelah menjelaskan komponen-komponen penting dalam somatogenesis, berikut merupakan gambar somatogenesis yaitu periodisitas. Nah, berikut contoh gambar somit pada ayam, di mana pembentukan somit secara berkala melekat pada sel-sel mesoderm yang merupakan sel-sel somit. Dapat dilihat dari bulatan-bulatan pada gambar tersebut, seperti gambar di samping ini yang merupakan bulatan-bulatan somit. Nah, selanjutnya di samping adalah gambar dari komponen epitelisasi dan fisi. Beberapa proses yang terjadi pada epitelisasi ini seperti apregranulasi N-kadarin. Yang kedua yaitu mesoderm prasomitik mulai mengalami epitelisasi pada 3. Somit terbentuk setelah pembelahan dan penyelesaian epitelisasi atau antara tepi ekor dan rostral. Beberapa sel terperangkap sebagai mesenkim dan menjadi sel satelit pada orang dewasa. Selanjutnya berikut yang ditampilkan epitelisasi somit, di mana bagian A di samping merupakan gambar epitel pada bagian atas yang terdapat mesenkim sel. Setelah itu di bawahnya lengkungan pada mesenkim berbentuk bulat yang menandakan terbentuknya somit dan tepian yang tidak menyatu. Kemudian di bawahnya terbentuk lengkungan menandakan pembentukan somit. Tapi posterior yang sama memulai transisi mesenkim ke epitel. Kemudian pada gambar kedua yaitu gambar hitam dengan kemerah-merahan adalah gambar N-kadarin, keluarga Erahaho dan perubahan aktin. Spesifikasi mesoderm paraksial. Gambar di samping merupakan penjelasan mengenai spesifikasi mesoderm paraksial, di mana kedua bulatan tersebut pada bawah somit-somitnya terdapat jaringan donor, yang kemudian di samping itu terdapat gambaran embrio ayam, yang dimana jaringan donor tadi berperan terhadap somit yang membentuk vertebra cervix, tulang belakangnya, dan vertebra toraks. Perlu diketahui pula transplantasi pembentuk apa yang mereka miliki pada posisi semula. Selanjutnya berikut yang ditampilkan epitelisasi somit, di mana bagian A di samping merupakan gambar epitel pada bagian atas yang terdapat mesenkim sel. Setelah itu di bawahnya lengkungan pada mesenkim berbentuk bulat yang menandakan terbentuknya somit dan tepian yang tidak menyatu. Kemudian di bawahnya terbentuk lengkungan menandakan pembentukan somit. Tapi posterior yang sama memulai transisi mesenkim ke epitel. Kemudian pada gambar kedua yaitu gambar hitam dengan kemerah-merahan adalah gambar N-kadarin, keluarga Erahaho. Kemudian selanjutnya yaitu ada penentuan dan diferensiasi pada somites. Diferensiasi pada somites merupakan komponen terakhir pada somatogenesis, yaitu semua sel somit mampu membentuk semua jenis sel turunannya. Maksudnya nantinya sel somit akan mampu membentuk sel turunannya, yaitu tulang rawan, tulang otot, tendon, dermis, dan sel pembuluh darah juga nasibnya yang bergantung pada posisi di dekat tabung saraf, notochord, epidermis, dan mesoderm. Adapun penentuan dan diferensiasi pada somit lebih jelasnya,
Berikut merupakan gambarnya. Gambar di bawah merupakan langkah pertama. Yang pertama yaitu induksi notokot pada sklerotom. Pada gambar A merupakan embrio yang berumur 2 hari. Pada gambar embrio yang berumur 2 hari ini, pada bagian terluarnya terlihat lapisan kulit ari yang di bawahnya berwarna ungu yang merupakan tabung saraf. Di samping tabung saraf yang membentuk bunga merah merupakan sklerotom yang di belakangnya terdapat somit, dan di bawah tabung saraf tersebut terdapat tabung panjang yang merupakan notokot. Yang kedua, pada gambar yang B yang merupakan perkembangan embrio setelah 3 hari atau berumur 3 hari, di mana terlihat mengalami perubahan pada bagian sklerotomnya. Sklerotomnya berkembang atau membentuk menjadi dermiotom. Perlu diketahui juga transisi epitel ke mesenkim yang menyebabkan mereka bermigrasi membentuk tulang rawan vertebra yang meninggalkan epitel dermamiotom. Selanjutnya pula merupakan masih dengan penentuan dan diferensiasi pada somit, yaitu pada waktu embrio 4 hari dan embrio yang lebih dari 4 hari. Kedua gambar tersebut merupakan dermatom yang membentuk kembali dermis atau lemak coklat, di mana miotom primaksial membentuk otot punggung dan interkostal. Miotom abaksial membentuk otot perut, lidah, dan anggota badan. Dan miotom sentral pula berkembang biak. Dengan pasar gambar ini pula, miotom menentukan signal. Gambar tersebut menjelaskan bagaimanakah miotom dapat menentukan signalnya dengan cara faktor parakrin, yaitu memberi sinyal pada prekursor miotom untuk mengekspresikan MYOD, MYF5, kemudian gen khusus otot yang diaktifkan setelah itu. Selanjutnya di gambar ini menunjukkan pada gambar pertama yaitu skema penampang anak ayam hari yang ke-9 atau embrio atau E9 dengan domain primaksial dan abaksial yang dibedakan berdasarkan warna. Domain primaksial merah terdiri dari sel somit yang berdiferensiasi dalam lingkungan somit, sedangkan domain abaksial merah muda terdiri dari sel somit yang berdiferensiasi di lempeng lateral. Skema pemasangan keseluruhan anak ayam embrio ke-9 dengan kode warna domain primaksial dan abaksial seperti pada B, sedangkan MOS pemasangan keseluruhan embrio 13 di mana PRX1 diekspresikan oleh LP menggerakkan reportik alkali fosfat melalui Cre recombinase menyebabkan LP label biru penampung melintang melalui MOS reporter. Pada tingkat tulang rusuk kedua diwarnai dengan eosin, warna merah membedakan sel-sel LP dan mewakili domain abaksial. Tungkai depan garis putus-putus merah batas somitik lateral. Gambar dari konversi mioblas menjadi otot dalam kultur. Yang pertama yaitu ada gambar A, penentuan sel miotom oleh faktor parakrin. Pada gambar B, mioblas yang berkomitmen membelah dengan adanya faktor pertumbuhan atau terutama pada FGF tetapi tidak menunjukkan protein spesifik otot. Sedangkan pada gambar C sampai E yang jelas ketika faktor pertumbuhan digunakan, mioblas berhenti membelah, menyelaraskan dan berfungsi menjadi miotob. Sedangkan pada gambar F, miotob menjadi tersusun menjadi serat otot yang berkontraksi secara spontan. Pada gambar G pula, autoradiograf menunjukkan sintesis DNA di mioblas dan keluarnya sel yang menyatu dari siklus sel. Fosfolipase C dapat membekukan mioblas setelah sejajar dengan mioblas lain, tetapi sebelum membrannya menyatu. Mioblas yang dikultur diobati dengan fosfolipase C dan kemudian dipapar dengan timidin radioaktif. Mioblas tersebut yang tidak terikat terus membelah dan memasukkan timidin radioaktif ke dalam DNA mereka.
Selanjutnya yaitu ada miogenesis generasi otot. Sel otot berasal dari dua garis keturunan sel pada somit, yaitu primaksial dan abaksial. Pada kedua garis keturunan, faktor karakter memerintahkan sel untuk menjadi otot dengan menginduksi sel untuk mensintesis protein MYF5 dan MYOD. MYOD dan MYF5 termasuk dalam keluarga faktor transkripsi yang disebut protein BHLH, Basic Helix Loop Helix, juga disebut sebagai faktor regulasi miogenik MRF. Semua protein dari keluarga ini berikatan dengan situs serupa di DNA dan mengaktifkan gen spesifik otot. Mekanisme induksi BHLH sedikit berbeda antara garis keturunan primaksial dan abaksial dan antara kelas vertebrata yang berbeda. Pada bagian lateral dermamiotom tikus yang membentuk otot abaksial, faktor dari lingkungan sekitar menginduksi faktor transkripsi PAX3 atau PAX3. Dengan adanya faktor transkripsi penghambat lainnya atau seperti yang ditemukan pada sel sklerotom, PAX3 mengaktifkan gen MYOD dan MYF5. Di daerah medial dermamiotom yang membentuk otot primaksial atau epaksial, MYOD diinduksi oleh protein MYF5. Dalam pembentukan otot rangka, MYOD membentuk kaskade aktivasi gen temporal yang dapat berikatan langsung dengan daerah pengatur tertentu untuk mengaktifkan ekspresi gen. Protein MYOD tampaknya secara langsung mengaktifkan gen kreatin fosfokinase spesifik otot dengan berikatan dengan DNA yang berada tepat di bagian hulu dari gen tersebut. Terdapat juga situs pengikatan MYOD pada DNA yang berdekatan dengan gen yang mengkode subunit reseptor asetilkolin otot ayam. MYOD juga secara langsung mengaktifkan gennya sendiri. Begitu gennya MYOD diaktifkan, produk proteinnya akan berikatan dengan DNA tepat di hulu MYOD dan menjaga gen ini tetap aktif. MYOD dapat mengaktifkan gen lain yang berproduknya bertindak sebagai kofaktor untuk pengikatan MYOD ke kelompok peningkatan selanjutnya. MYOD mengaktifkan gen P38 atau yang tidak spesifik untuk otot dan gen MEF2. Protein P38 memfasilitasi pengikatan MYOD dan MEF2 ke rangkaian peningkatan baru, mengaktifkan rangkaian kedua gen spesifik otot. Spesifikasi sel nenek moyang otot antara lain otot orang dewasa yang mempunyai kemampuan regenerasi terbatas setelah cedera, seperti miofiber baru berasal dari kumpulan sel induk atau sel progenitor yang berada di samping serat otot dewasa. Salah satu jenis sel induk yang diduga sel satelit ditemukan dalam lamina basal miofibers dewasa. Sel satelit merespons cedera atau olahraga dengan berproliferasi menjadi sel miogenik yang berfusi dan membentuk serat otot baru. Penelusuran garis keturunan menggunakan chimera ayam puyuh yang menunjukkan bahwa ini adalah sel progenitor otot turunan somit yang belum menyatu dan berpotensi tetap tersedia sepanjang masa dewasa. Sumber sel satelit tikus dan ayam ditentukan menjadi bagian sentral dari sel pembentuk dermiotom, mioblast dari bentuk dermiotom di bibir dan mengekspresikan MYF5 dan MYOD. Sel yang masuk ke dalam miotom dari daerah tengah biasanya mengekspresikan PAX3 dan PAX7 dan awalnya tidak mengekspresikan faktor transkripsi BHLH. Kombinasi PAX3 dan PAX7 tampaknya menghambat ekspresi MYOD dan diferensiasi otot pada sel-sel ini, dan PAX melindungi sel satelit terhadap apoptosis. Cedera atau olahraga menyebabkan sel satelit memasuki siklus sel yang menghasilkan faktor transkripsi BHLH dan menyatu dengan serat otot yang ada. Eksperimen terbaru menunjukkan bahwa sel-sel satelit ini bukanlah populasi yang homogen, namun mengandung sel induk dan sel progenitor. Sel satelit yang mengekspresikan PAX7 tetapi bukan MYF5 tampaknya merupakan sel. Berikut ini merupakan cuplikan video singkat tentang miogenesis. Skeletal muscles are responsible for the voluntary movement of the body. They are composed of fascicles containing multiple muscle fibers where each represents a single cell. Individual myofibers are covered by a basement membrane, which is continuous with the endomysium connective tissue layer.
Peeling away the basement membrane reveals myofibers and the skeletal muscle stem cells, also known as satellite cells, which play a critical role in muscle fiber repair. Peeling away the sarcolemma membrane of the myofiber reveals the intracellular components, including myonuclei, that originate from the fusion of hundreds of myoblasts. The myosin and actin contractile apparatus gives us the ability to move in a controlled manner. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya tampilkan. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.